Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan Yesus. Shalom untuk kita semua. Haleluya, haleluya. Pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah malam hari Selasa, malam hari ini tuh. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan Yesus. Puji syukur kita naik ke hadapan hadirat Tuhan. Karena atas perkenanannya kita masih boleh datang bersama-sama dalam menyaksikan ibadah ini Bapak Ibu Saudara melalui channel YouTube pada malam hari ini. Saya percaya tidak mengurangi rasa hadirat Tuhan dalam setiap pribadi kita. Karena Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan Yesus. Tanpa kita sadari kita udah masuk dalam tahun yang baru nantinya. Tanggal 20 hari ini dalam pertengahan bulan Desember pada hari ini, tanpa kita sadari kita sudah mau mengakhiri tahun 2022 dan kita akan masuk di dalam tahun 2023. Saya percaya dan saya yakin itu semua bukan karena kekuatan dan gagah kita Bapak Ibu Saudara, namun karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita sehingga kita masih boleh ada sampai detik ini. Untuk itu Bapak Ibu semua saudara semua, mari saya ajak kita tundukkan kepala kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai tanggal tahun ini Tuhan, dan kami akan masuk dalam tahun yang baru. Kami mau menutupi tahun 2022 dan kami masuk di tahun 2023. Tanpa kami sadari Tuhan Yesus, mujizat terbesar itu penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna atas setiap pribadi kami boleh kami rasakan hingga sampai detik ini. Tuhan Yesus, tidak ada suatu apapun yang bisa kami balas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Hanya lewat ucapan syukur, pujian dan penyembahan kami. Pada malam hari ini kami datang dibawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap kami Tuhan yang mencari wajah-Mu, yang tidak lelah untuk datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu datang di hadapan hadirat-Mu. Bapak Ibu Saudara semua, mari kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak kita untuk kita angkat tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Kita mau bermazmur bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena perkenanan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang agung, Engkau Allah Tuhan kami yang mulia, Yesus Kristus Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Tiada yang dapat seperti Kau Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku.
sembah Kau Roh Kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Dengan iman kami katakan Engkau Allah yang mulia Tuhan Yesus. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Tiada yang dapat seperti Kau Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang Kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ya Tuhan, ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh Kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Kami sembah Kau Allah kami. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang Kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sebab Engkau yang mulia. Kami menyembah-Mu Yesus, sebab Kau yang layak disembah. Karena perbuatan tangan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Engkau yang termulia. Kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat perbuatan tangan-Mu yang ajaib dalam setiap pribadi kami Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Engkau Yesus yang layak terima segala pujian dan penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu meninggalkan setiap atribut dunia kami Tuhan. Kami mau mengatakan Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Inilah pengakuan kami Tuhan Yesus. Inilah pengakuan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Katakan Kau yang layak. Hanya Kau Yesus yang layak terima pujian. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Benar Tuhan Yesus, hanya Kau yang layak untuk disembah Tuhan. Bapa yang baik, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Boleh menguatkan iman kami Tuhan untuk semakin percaya akan waktu-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia
Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Inilah kami Tuhan Yesus, kami percaya akan Engkau. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, kepada hambanya saya persilakan. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Ini keyakinan kami kepadamu ya Tuhan, bahwa ketika kami datang berdoa, Engkau hanya sejauh doa. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, sampai dengan tanggal 20 Desember ini Tuhan sudah menyertai kami. Dan kalau saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan kami membuka hati untuk firman Tuhan. Sehingga malam hari ini, saat ini kami terus setia untuk datang kepada Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam pergumulan, di dalam masalah, Engkau hanya sejauh doa. Ketika kami datang berdoa, ada sesuatu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih firman Tuhan yang kami dengar, Engkau berkati. Berkati kami semua yang mendengar, urapi hamba-Mu sehingga kami semua diberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan sabda firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya tidak terasa bahwa kita sudah ada di tanggal 20 Desember. Beberapa hari lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan biasanya hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara akan mendengarkan pesan-pesan Natal, ada malaikat, ada beberapa hal yang kita dengar tentang tokoh-tokoh di dalam Natal. Tetapi malam hari ini saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita malam hari ini adalah sebuah pertanyaan, ya, ada sebuah pertanyaan. Judul renungan malam hari ini adalah sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah kita percaya malaikat bisa menolong orang percaya? Kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 1. Iya, Ibrani pasal 1 ayat 14. Kalau punya Alkitab di rumah, ada judul perikop itu adalah anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Makanya di Ibrani pasal 1 ini ayat 14 ini tentang para malaikat, ya saudara-saudara. Kalau baca di ayat ini ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara-saudara, dan ini sudah tertulis, saya bantu melalui slide ayat-ayatnya. Jadi kita pakai terjemahan baru
Dan kita memakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari sehingga ada jawabannya. Apakah kita percaya malaikat itu bisa menolong orang percaya? Saya baca ya buat saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ayat yang lebih jelas di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalau begitu malaikat-malaikat itu apa sebenarnya? Mereka adalah roh-roh yang melayani Allah dan yang disuruh Allah untuk menolong orang-orang yang akan menerima keselamatan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara 2 tahun yang lalu kalau saya tidak salah saudara-saudara sudah belajar tentang malaikat. Nah malam hari ini saat ini saudara-saudara akan diingatkan kembali bahwa apakah kita percaya malaikat bisa menolong orang percaya sesuai dengan pembacaan dari Ibrani pasal 1 ayat 13 sudah tertera, boleh ditayangkan bahwa disuruh Allah untuk menolong orang-orang yang menerima keselamatan. Jadi jawabannya adalah ya, malaikat bisa menolong orang percaya. Yang setuju katakan amin? Iya. Jawabannya adalah ya. Mengapa malaikat bisa menolong orang percaya? Karena malaikat itu nyata saudara-saudaraku. Malaikat adalah makhluk surgawi yang diutus Allah kepada manusia. Makanya dalam bahasa Ibrani, bahasa asli dalam perjanjian lama, malaikat disebut malak. Dalam bahasa Yunani ya, bahasa asli perjanjian baru itu angelos. Kalau bahasa Inggrisnya angel ya. Jadi artinya adalah pesuruh atau utusan Allah. Diingatkan kembali ya. Jadi malaikat adalah makhluk surgawi yang tinggal di surga bersama dengan Allah. Kalau saudara-saudara baca di dalam Markus pasal 12 ayat 25 catat saja bahwa sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi malaikatnya ada di surga saudara-saudara. Malaikat melayani Allah, malaikat datang ke bumi ketika Allah menyuruhnya. Karena dia adalah utusan Allah, tinggal di surga. Ngapain? Ya tugasnya untuk memuji menyembah Allah, tugasnya memuji memuliakan Allah. Ya di surga. Lalu kalau Tuhan Allah menyuruh malaikat untuk menolong orang-orang yang menerima keselamatan. Makanya kalau ada orang yang dibaptis ya, yang bertobat dan dibaptis, itu firman Tuhan berkata bahwa malaikat di surga itu bertempik sorak. Karena apa ya itu? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya itu. Kalau begitu malaikat-malaikat itu apa sebenarnya? Mereka adalah roh-roh yang melayani Allah yang disuruh. Utusan, pesuruh Allah untuk menolong orang-orang yang menerima keselamatan. Apakah kita percaya malaikat bisa menolong orang percaya? Iya. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, contoh ya, saya kasih contoh ya sebelum kita masuk di bagiannya ya. Contoh adalah malaikat menyampaikan pesan Allah kepada orang tertentu, ya. Mulai di dalam perjanjian lama, saudara-saudara baca Daniel pasal 8 ayat 15 sampai 17 dicatat saja karena ini pengantar untuk kita berdoa, jadi saya tidak detail lagi. Malaikat menyampaikan pesan Allah kepada orang-orang tertentu, kepada Daniel di dalam Daniel pasal 8 ayat 15 sampai 17. Lalu kepada siapa lagi kita harus percaya bahwa malaikat menolong orang percaya. Contohnya siapa lagi? Kepada Sakaria, ayah Yohanes Pembaptis. Ya, di dalam Lukas pasal 18, Lukas pasal 1 ayat 18 sampai 19. Jadi waktu itu Yohanes Pembaptis, papanya kan Sakaria, ayahnya Sakaria.
malaikat datang kepada Sakaria bahwa kamu akan mempunyai seorang anak, ya. Lalu siapa lagi? Ya, yang sangat terkenal adalah contohnya adalah malaikat datang kepada Maria, ibu Yesus, yang nanti kita akan rayakan ya setiap Natal. Pasti kalau sudah dengar berita Natal Lukas pasal 1 itu tentang Yesus yang akan lahir. Jadi Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 27 itu dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat siapa? Jadi malaikat itu punya nama, fakta-fakta dalam Alkitab itu dia punya nama, jumlahnya besar, dia punya nama-nama saudara-saudara ya. Nah, siapa yang kepada Maria, malaikatnya siapa namanya? Malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Dan firman Tuhan berkata nama perawan itu Maria ya. Sesungguhnya malaikat berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saya tidak khotbah Natal malam hari ini, tapi saya mau kasih tunjuk bahwa malaikat itu adalah utusan pesuruh Allah untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang tertentu, kepada Daniel, kepada Zakaria, kepada Maria. Jadi saudara-saudara tahu ya, apakah kita percaya malaikat bisa menolong orang percaya? Ya, malaikat itu adalah pesuruh Allah untuk menolong orang percaya. Malaikat itu nyata sampai sekarang saudara-saudara. Malaikat Tuhan masih ada dan dia utusan ya, utusan dari Allah. Kalau dia sedang memuji, memuliakan Tuhan di surga, langsung disuruh kat kirim berkat kepada jemaat di GBI Petamburan. Sampai ke keluarga di jemaat Petamburan. Ya, haleluya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang ada dimanapun saudara-saudara berada, saya mau kasih tahu beberapa bahwa kita harus percaya. Percayalah. Apakah kita percaya malaikat bisa menolong orang percaya? Ya. Jadi saudara harus percaya perlindungan Tuhan melalui karya malaikat. Angkat tangan kanan, taruh di dada. Katakan, Tuhan saya percaya malaikat bisa menolong saya. Jadi perlindungan Tuhan melalui karya malaikat, saya kasih tahu. Yang pertama, jadi perlindungan Tuhan boleh slide-nya. Jadi saudara apakah kita percaya malaikat bisa menolong? Iya. Nah perlindungan Tuhan melalui karya malaikat. Yang pertama adalah saya secara cepat aja. Ini ada sebuah di dalam Alkitab saya kasih beberapa contoh saja. Jadi saudara percayalah bahwa malaikat itu nyata dan dia dipersiapkan Allah untuk menolong manusia, dan saudara harus percaya bahwa perlindungan Tuhan melalui karya malaikat ya. Tuhan akan menolong melalui siapa? Malaikat. Jadi dia menolong orang percaya dalam situasi yang sulit. Katakan situasi yang sulit. Yes, ini ada beberapa contoh saja, saya nggak semuanya. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 19 itu ketika rasul-rasul mereka memberitakan firman Tuhan. Rasul-rasul dengan semangat memberitakan firman Tuhan. Akhirnya mereka dipenjara saudara-saudara. Dan ketika mereka dipenjara, firman Tuhan berkata malaikat datang kepada mereka dan menolong mereka. Dan ada satu lagi di Kisah Para Rasul 12 ayat 7, ada di dalam Kisah Rasul 10 ayat 3 sampai 7 dan 22. Tapi ini Kisah Para Rasul 12 ayat 7 ini ketika Yakobus mati karena dia memberitakan Injil, dia dibunuh saudara-saudara. Dan akhirnya Petrus dipenjara juga. Dan ketika di penjara firman Tuhan berkata, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahayanya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus. Kalau bahasa sekarang orang bilang kata pet, bangun pet gitu lah ya.
menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Saudara-saudara bisa membayangin gak ya? Dirantai di dalam penjara, tidak satu pun orang yang bisa menolong. Tetapi tiba-tiba berdirilah seorang malaikat di dalam situasi yang sulit. Perlindungan Tuhan melalui karya malaikat menolong orang percaya dalam situasi sulit. Siapa? Ketika rasul-rasul di penjara, Tuhan mengutus para malaikatnya. Dan ketika Petrus di penjara, firman Tuhan berkata memang ada orang-orang berdoa ya, jemaat berdoa. Dan ketika itu malaikat datang kepada Petrus menyelamatkan Petrus, gugurlah rantai dari tangan Petrus. Dan firman Tuhan berkata malaikat menuntunnya keluar dari penjara ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saudara percaya bahwa malaikat bisa menolong kita semua. Perlindungan Tuhan melalui karya malaikat apa? Menolong orang percaya dalam situasi yang sulit. Saat ini situasi sulit apa yang saudara-saudara hadapi? Ketika membaca ayat-ayat dan contoh-contoh saudara-saudara, sesulit apapun saudara malam hari ini, saat ini, Dia pasti menolong saudara. Asal percaya ya, Dia punya banyak cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Ku tenang di dalam caranya Allah. Karena kita percaya Tuhan mau utus malaikatnya untuk menolong kita. Bukan malaikat langsung jatuh dari zzz. Saya dilindungi Tuhan. No, tapi dia menolong kita dalam situasi sulit sekalipun. Ada banyak cara yang dia akan tolong. Mungkin saudara dipenjara oleh masalah-masalah hidup. Saudara-saudara dipenjara dengan pergumulan. Saudara-saudara dipenjara dengan keinginan. Saudara-saudara dipenjara dengan kebiasaan-kebiasaan. Malam hari ini, saudara percayalah bahwa Tuhan pasti menolong saudara melalui malaikatnya ya. Amin. Yes. Lalu yang kedua, perlindungan Tuhan melalui karya malaikat menjaga dan melindungi orang percaya dari berbagai malapetaka. Ini Mazmur 91 ayat 11, Mazmur yang sangat terkenal ya. Sebab malaikat-malaikatnya akan disuruh kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Katakan amin. Mazmur 34 ayat 8 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekelilingi orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Haleluya. Perlindungan Tuhan melalui karya malaikat, Dia menjaga dan melindungi. Dia menjaga dan melindungi. Katakan, menjaga dan melindungi. Yes, ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Banyak sekali ya, ada banyak ketika Daniel di dalam gua singa, dia dibuang dalam gua singa. Biasa orang yang buang dalam gua singa langsung sudah mati saudara-saudara. Waktu Raja Darius berkata, Daniel kekalah hidupmu. Dan dia berkata, iya, dia selamat. Dari apa? Dari singa-singa yang jahat itu saudara-saudara. Kenapa sampai Daniel tidak dimakan oleh singa? Katanya ada lelucon seperti begini, katanya Daniel bau Yesus katanya saudara-saudara. Jadi gak berani. Bukan, ada malaikat Tuhan yang menjaga dan melindungi Daniel. Ya, ada contoh-contoh yang terkenal lagi ya, Sadrak, Mesak dan Abednego itu memang saya belajar, oh iya ya, walaupun meskipun Tuhan tidak menolong mereka, mereka tetap sujud menyembah kepada dia, berjanji ya kepada Tuhan. Walaupun di dalam dapur perapian sangat menyala-nyala saudara-saudara. Yang buang mati semua.
Yang buang mati apalagi yang masuk sudah mati. Terpujilah nama Tuhan. Dia kirim malaikat untuk menjaga dan melindungi orang percaya dari malapetaka. Daniel, Sadrak, Mesak tidak mati ya. Saudara-saudara pasti punya kesaksian-kesaksian hidup yang luar biasa. Ya, saya kalau mau ulang lagi ya, jangan bosan. Saya sudah pernah kesaksian, jadi saya mau kesaksian lagi. Tahun 2017, saya pulang ke Ambon. Jadi waktu saya pulang ke Ambon itu kita memberkati alma mater ya, sekolah kita dan beberapa teman. Teman-teman ini terdiri dari berbagai macam latar belakang. Jadi ada pendeta saya, ada dosen, ada hamba-hamba, ada dosen, ada guru, semua profesi di situ kita bertemu dan kita memberkati alma mater kita yang ada di Ambon. Lalu kita acara fellowship di suatu daerah yang di pinggiran, di pojok. Kalau orang Ambon di pojok itu pinggiran sekali, ada satu tempat rekreasi yang paling bagus, bagus. Walaupun ada lagi di beberapa pulau yang bagus. Nah, kita ke pulau itu saja. Yang saya mau saksikan adalah ketika kita menuju ke destinasi itu, ternyata tempat bagus tidak semudah yang kita pikirkan. Ternyata melalui jalan-jalan yang berliku-liku dan bertanjak-tanjakan saudara-saudara. Kita itu naik mobil bis elep, minibus ya. Kalau tidak salah itu 29. Kalau teman-teman yang menyaksikan ini mau lihat kesaksian ini pasti saudara-saudara ingat bahwa ketika kami mau naik satu tanjakan yang sangat tinggi saudara-saudara. Ini elep 29. Kalau mikrolet kecil yang cuma 46 masih bisa. Ternyata elep dia sudah ancar-ancar tetapi tidak menembus sampai ke atas saudara-saudara tanjakan. Dan apa yang terjadi? Kita mundur-mundur. Kalau ke kiri masuk jurang di dalam laut. Kalau ke kanan saudara-saudara itu nanti terbalik-balik. Lalu kita bisa kecelakaan. Saya waktu itu sudah bilang pas dia mundur, waduh, langsung saya sudah berdoa, Tuhan tolong kami, itu saja yang bisa, Tuhan tolong kami. Semuanya tidak bersuara, diem serbu bahasa. Lalu sudah dia turun 1, 2, 3, dia mau ke kiri atau ke kanan ini. Kalau ke kiri saya langsung berdoa, Tuhan saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Pas dia turun, langsung saudara ke kiri saudara, tapi dia masuk. Ada pohon dan ada kita masuk bannya sebelah masuk. Jadi tiba-tiba saudara-saudara langsung saya bilang semua diam. Lalu di instruksi kita dari pintu depan karena pintu belakang sudah tidak bisa buka. Dan semua turun cepat-cepat dan turun cepat-cepat. Semua pucat saudara-saudara pucat. Lalu ada teman saya berkata, untung ada ibu pendeta katanya. Saya bilang untung ada Tuhan, malaikat yang menjaga dan melindungi kita semua saudara-saudara. Kalau enggak saya pulang hanya tinggal nama. Sejak saat itulah saya sudah pernah kesaksian bahwa saya kalau datang menyembah Tuhan itu saya mengalami Tuhan. Kenapa? Karena merasakan perlindungan, penjagaannya Tuhan luar biasa. Lalu kalau penyembahan ya bukan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, dia baik. Lalu air mata keluar, semua keluar karena apa? Gak jadi mati, bukan. Karena saya berkata bahwa Tuhan, Engkau yang menjaga dan melindungiku melalui malaikat yang Engkau utus. Luar biasa kan ya? Ya ada banyak lagi hal-hal, ada juga saya dengar beberapa rekan-rekan mengalami kecelakaan. Kalau di tol sampai mobil turun, sampai udah beberapa kali terguling-guling, tapi kita tidak ada luka, tidak ada sama sekali. Itu perlindungan Tuhan, menjaga dan melindungi. Perlindungan Tuhan melalui karya malaikat. Saudara percaya? Iya. Harus saudara percaya. Saudara percaya keberadaan malaikat Tuhan, bahkan tidak ragu meminta kepada Allah agar malaikatnya memproteksi diri. Dari apa? Dari segala kecelakaan, dari segala kuasa setan, dari apa lagi? Dari pandemi COVID-19.
yang masih ada sampai hari ini. Ya, puji Tuhan. Mau kemana-mana Tuhan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Yes, yang terakhir puji Tuhan sudah habis. Perlindungan Tuhan melalui karya malaikat yang pertama menolong orang percaya dalam situasi sulit, menjaga dan melindungi orang percaya dari berbagai malapetaka, dan yang ketiga memimpin orang percaya. Ya, malaikat memberi instruksi kepada Yusuf mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Saudara-saudara baca di Matius pasal 1 ayat 2 ketika Herodes berkata bahwa semua bayi-bayi dibunuh. Lalu gimana ya? Tapi malaikat datang kepada Yusuf dalam sebuah mimpi bahwa Yusuf bawalah anakmu ya. Lalu mereka menyingkir sehingga bayi Yesus tidak dibunuh ya. Jadi memimpin orang percaya. Malaikat memimpin Cornelius juga ya di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 8. Saudara baca di rumah bahwa malaikat memimpin orang percaya. Saudara percayalah bahwa pasti Tuhan mengirim malaikat untuk memimpin saudara-saudara. Jangan begini ya malaikat itu nyata buat saudara dan saya. Memimpin orang percaya. Makanya saya coba slide yang berikutnya bahwa kita baca yuk sama-sama. Kita baca yuk 1, 2, 3. Malaikat itu nyata dan eksistensinya ada bahkan sampai pada zaman mereka hidup. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Jadi judul renungan pertanyaan bahwa sebuah pertanyaan, apakah kita percaya malaikat bisa menolong orang percaya? Ya, dia bisa menolong orang percaya. Slide yang terakhir. Percayalah sampai sekarang perlindungan Tuhan melalui karya malaikat kepada orang percaya. Yang pertama dia menolong orang percaya dalam situasi sulit. Yang kedua menjaga dan melindungi orang percaya dari segala malapetaka. Dan ketiga memimpin orang percaya. Jadi percayalah malam hari ini saudara-saudara dibangkitkan iman supaya saudara datang berdoa kepada Tuhan dan percaya bahwa sesuatu terjadi atas hidupmu. Amin. Buat firman Tuhan, kita naikkan pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. tidak akan menyerah. Ya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima syarat kemenangan dari-Mu. Haleluya. Saudara-saudara, kita punya Tuhan yang besar. Perlindungan Tuhan mulai karya malaikat. Malam hari ini saudara-saudara diingatkan kembali ya. Apapun keberadaan saudara malam hari ini, percayalah Tuhan pasti menolong
menolong saudara-saudara. Dia punya kuasa yang besar. Dia berjanji setia. Dia menjadi sumber pengharapan saudara dan saya. Sebelum kita memasuki Natal tanggal 25 saudara-saudara, mari memperbaharui imanmu di hadapannya. Sambutlah dia dan percayalah bahwa perlindungan Tuhan melalui karya malaikat itu sampai hari ini nyata dan ada dan menolong kita dari situasi yang sulit saudara-saudara, menjaga dan melindungi kita dan bahkan memimpin ketika kita memasuki tahun yang baru ya. Haleluya. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang saudara hadapi malam hari ini. Yang pasti perlindungan Tuhan melalui karya malaikatnya sampai hari ini ada buat saudara dan saya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dan kita memandang kepada Tuhan dengan iman. Kita percaya. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari angkat tangan, katakan, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Malam hari ini saya tidak berdoa lalu saya berkata angkat tangan. Tapi melalui pujian ini ref dengan iman saudara-saudara datang. Apapun keberadaan saudara, masalah pergumulan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pelayanan, masalah dengan pribadimu, percaya Tuhan pasti menolong engkau. Tuhan yang besar, Dia berjanji dan Dia sanggup menggenapi. Amin. Haleluya. Melalui ref ini kita naikkan pujian sekali lagi dan jadilah menurut imanmu. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, ini iman kami kepadamu Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup Amin. menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima. Ku terima sekarang, ku terima sekarang. Sekali lagi. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dalam nama Yesus yang terima kemenangan katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Saya percaya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini akan menguatkan setiap pribadi kita.
Kalau kita pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa kita punya Allah yang besar, yang melebihi masalah sebesar apapun dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan hadirat Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian, pertolongan-Mu begitu ajaib telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu, sebentar kita akan naikkan doa-doa syafaat kita. Sebelumnya saya ingin membacakan satu firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 7 sebagai landasan kita untuk berdoa malam hari ini. Demikian Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu dibukakan bagimu. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kasih setiamu Tuhan yang terus ada di dalam seluruh kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini Bapa, sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, semua karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Perlindungan Tuhan yang selalu terus menerus di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sepanjang hari ini ya Tuhan, perlindungan Allah nyata di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada saat ini ya Bapa, bahwa Engkau setia ya Bapa di dalam seluruh pergumulan kehidupan kami ya Bapa. Engkau terus akan menolong kami ya Bapa. Ketika kami berdoa kepadamu ya Bapa, Engkau akan menuntun setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Engkau akan menolong ya Bapa di dalam seluruh pergumulan yang kami hadapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kasih setiamu ya Bapa yang terus menerus di dalam kehidupan kami ya Bapa. Firman Tuhan yang kami dengar hari ini ya Bapa menguatkan kami kembali ya Bapa, untuk kami terus Tuhan datang di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman hari ini ya Bapa. Biar kiranya Tuhan hikmat Allah terus tambahkan di dalam kehidupannya ya Bapa, di dalam hatinya ya Bapa. Engkau berkati ya Tuhan Ibu Jomima yang sudah menyampaikan kebenaran firman hari ini ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan berkat Allah tercurah di dalam kehidupannya ya Bapa. Bapa, pada saat ini juga Tuhan kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan kasih-Mu ya Bapa. Biar kiranya Tuhan Engkau ya Bapa yang akan mendengar setiap doa-doa yang kami naikkan ya Bapa. Pada saat ini ya Tuhan kami ingin membawa ya Bapa rencana Natal kami ya Tuhan. Baik Natal Malam Kudus maupun perayaan Natal tanggal 25 ya Bapa. Kami mohonkan ya Tuhan pengurapan Allah atas ibadah Natal kami ini ya Bapa. Biar kiranya melalui Natal ini Tuhan, hati kami semakin diteguhkan ya Bapa, bahwa kasih-Mu sempurna di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau sudah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia ini ya Tuhan, untuk menyelamatkan seluruh kehidupan kami ya Bapa. Kami yang seharusnya binasa ya Tuhan, sudah Engkau selamatkan ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat segala kasih-Mu ya Bapa, buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang sempurna bagi kehidupan kami ya Bapa. Engkau yang selalu mengasihi kami ya Bapa. Engkau yang tidak membiarkan kami binasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, urapilah ibadah kami ya Bapa. Ibadah malam kudus, ibadah Natal, urapi ya Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan
Engkau mengurapi setiap hamba-hambamu yang melayani firman ya Tuhan. Biar kiranya kerinduan hatimu atas setiap jemaatmu Tuhan, Kau nyatakan ya Bapa. Biar kiranya setiap jemaatmu ya Bapa, mereka boleh merasakan kembali ya Tuhan. Mereka boleh mengerti ya Tuhan bahwa betapa besarnya Engkau ya Tuhan. Biar kiranya setiap jemaatmu ya Bapa, mereka boleh mengalami perubahan ya Bapa. Mereka boleh mengalami kasih yang mula-mula itu kembali ya Bapa. Engkau urapi Tuhan. Engkau urapi setiap hamba-hambamu yang melayani firman ya Bapa. Biar kiranya kuasa Allah sempurna di dalam kehidupannya ya Bapa. Tuntun ya Bapa, pikirannya, hatinya ya Bapa, agar terus tertuju hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Agar firman yang disampaikan ya Bapa benar-benar kerinduan hatimu ya Bapa. Bapa, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk setiap pembicara, WL Singer dan semua pengisi acara ya Bapa. Biar kiranya kekuatan daripada Allah saja ya Bapa yang akan terus Tuhan membawa mereka ya Bapa. Kesehatan mereka Engkau berkati ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan di hari nanti ya Bapa, mereka boleh melayani Engkau ya Tuhan dengan sukacita yang besar ya Bapa. Mereka boleh melayani Engkau ya Tuhan dengan kekuatan yang datangnya daripadamu ya Bapa. Berkati, lindungi mereka ya Bapa daripada segala apapun juga ya Bapa. Agar pelayanan mereka ya Bapa tanggal 24 dan 25 nanti ya tidak terhalang oleh apapun juga ya Bapa. Nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui pelayanan mereka ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk keamanan negara kami saat ini ya Tuhan, terutama untuk kondisi Jakarta ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan di hari-hari Natal nanti ya Bapa, keamanan di tempat kami ini Tuhan boleh kondusif ya Bapa. Biar kiranya tidak ada apapun ya Bapa yang mengganggu perayaan Natal nanti ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk cuaca ya Bapa. Biar kiranya cuaca yang baik ya Tuhan, Tuhan berikan ya Bapa, agar setiap perayaan Natal yang dilaksanakan ya Bapa tidak terhalang ya Tuhan oleh cuaca yang buruk atau apapun atau bencana apapun ya Tuhan. Bapa, biar kiranya ya Tuhan kasih-Mu Bapa yang sempurna di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk peralatan yang akan dipakai ya Bapa. Baik untuk streaming ya Tuhan, baik di gereja kami ini ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan semuanya diurapi oleh Tuhan ya Bapa. Semuanya boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Agar ya Tuhan pelaksanaan nanti tidak terhalang oleh apapun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Kami berdoa untuk listrik ya Bapa, agar kondisi listrik tidak padam ya Bapa. Semuanya boleh bersatu ya Bapa untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Bapa, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Bapa. Biar kiranya Tuhan Engkau lawat mereka satu persatu ya Bapa. Biar kiranya mereka boleh antusias ya Tuhan untuk menyambut hari kelahiran-Mu ya Bapa. Mereka boleh mengoreksi diri mereka ya Bapa, sejauh mana ya Tuhan pertobatan mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Berbicaralah ya Tuhan kepada masing-masing jemaat-Mu ya Bapa, kepada pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Jangan lewatkan ya Tuhan satu orang jemaat-Mu pun ya Bapa yang akan terlewatkan melalui Natal ini ya Bapa. Engkau jamah mereka ya Tuhan, Engkau jamah mereka ya Bapa. Biar kiranya Tuhan segala persiapan yang mereka lakukan ya Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu ya Bapa. Persiapan hati mereka ya Tuhan untuk menyambut Engkau ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Roh Kudus-Mu ya Bapa menolong mereka ya Bapa. Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan mereka ya Bapa untuk mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Mereka boleh mengalami kasih Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, teramat baik bagi kami ya Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna ya Tuhan, yang terus menerus ya Bapa, membawa kami untuk semakin mengenal Engkau ya Bapa, membawa kami untuk semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bawa doa-doa kami ini semua hanya di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Engkau Bapa yang akan dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Haleluya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus.
hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kalau kami boleh datang di hadapan Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang boleh memanggil Engkau sebagai Bapa kami yang baik. Bapa, pada kesempatan malam hari ini, kami mau berdoa ya Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia dalam mempersiapkan Natal. Mari Tuhan, setiap gereja-Mu yang mempersiapkan Natal untuk menyambut kelahiran-Mu sebagai bukti kasih Allah buat kami semua. Mari Tuhan, Kau memberkati kami semua, gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia ini Tuhan. Masing-masing akan mempersiapkan untuk kehadiran Tuhan di hati kami masing-masing. Tuhan berkatilah, Tuhan hadirlah, Engkau sendiri yang datang di dalam perayaan Natal yang dilakukan, dirayakan oleh gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah dengan kehadiran Tuhan sendiri membawa damai Natal itu pada umat-Mu dan bangsa ini ya Tuhan. Untuk itu kehadiran Tuhanlah yang kami butuhkan, pertolongan Tuhanlah yang kami butuhkan. Mari Tuhan, Engkau menolong setiap gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia ini dalam mempersiapkan Natal di tahun ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Polri dan TNI, bahkan aparat keamanan lain di dalam negeri ini kami ya Tuhan, agar mereka kiranya boleh menjaga keamanan bangsa kami ini di saat perayaan Natal boleh dilakukan di negeri kami ini. Ya Tuhan, pakailah tangan-tangan mereka, pakailah mereka semua untuk mengamankan keadaan di dalam perayaan Natal yang diadakan di negara kami ini. Kepada Engkau ya Tuhan memberkati Polri, TNI, dan aparat keamanan yang ada. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kekuatan kepada mereka untuk melakukan tugasnya sebagai tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan atas negeri ini. Kepada mereka kiranya Tuhan memberkati, dan kepada mereka kiranya Tuhan juga menyapa mereka dengan kasih-Mu itu. Tuhan, kami juga berdoa agar kiranya Tuhan melindungi dan memberkati bangsa kami Indonesia ini, dijauhkan dari segala hal yang buruk Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Engkau-lah ya Tuhan yang memberi keamanan atas negara kami ini. Biarlah kami sebagai bangsa Indonesia ini ya Tuhan, boleh hidup, merasakan sukacita, merasakan keamanan atas apa yang telah Tuhan berikan buat kami. Kepada Engkau ya Tuhan kami menyerahkan bangsa dan negara kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu, dalam kuasa-Mu saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk presiden kami dan seluruh jajarannya, kiranya dapat bekerja sama untuk kemajuan bangsa ini Tuhan. Kepada mereka Tuhan berikan hikmat, kepada mereka Kau berikan hati yang takut akan Tuhan, kepada mereka Kau berikan hati yang sungguh-sungguh mau bekerja seperti yang Tuhan kehendaki. Kepada mereka Tuhan berikan kekuatan-Mu Tuhan. Mari ya Tuhan, hikmat kebijaksanaan itu kami mohonkan daripada Engkau sendiri, agar presiden kami dan seluruh jajarannya yang ada Tuhan boleh bekerja, melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita. Kepada mereka Tuhanlah yang memberikan kekuatan, kepada merekalah ya Tuhan Engkau memberikan kesejahteraan. Mari Tuhan, tolonglah para pemimpin kami. Mari kami serahkan semua itu kepada Engkau, supaya kiranya ya Tuhan kemajuan atas bangsa kami ini boleh terjadi atas masa di kepemimpinan mereka itu Tuhan. Bapa, berkati para pemimpin kami yang ada ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami serahkan doa kami di hadapan Engkau. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, kami juga akan memberikan sebagian apa yang telah Tuhan berikan pada kami sebagai persembahan kami
Pakailah ya Tuhan, persembahan yang kami berikan ini untuk melebarkan pekerjaan Tuhan, khususnya di gerejamu ini. Bapa, kami serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadat kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita angkat satu pujian, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Di akhir ibadah doa malam hari ini, kami percaya satu hal Tuhan, bahwa persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan juga mau memberkati setiap mereka yang sedang memanjatkan doa-doa mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya berkat anugerah yang melimpah-limpah Tuhan nyatakan atas hidup mereka. Dan lewat jawaban doa yang mereka terima, mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah doa malam hari ini. Kami mohon anugerah dan berkat Tuhan menyertai kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun saudara berada, angkatlah tanganmu, pandanglah kepada Tuhan. Terimalah dengan sukacita berkat yang berlimpah-limpah yang datang dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Roh Kudus, yang akan memimpin, menolong, menyertai, dan membuat apa saja yang kau kerjakan berhasil mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali menjemput kita semua di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat berjumpa lagi di Selasa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.